Terima kasih Anda masih bersama Perempuan Bicara. Kita hari ini masih di kafe tadi yang saya bilang dari awal. Pertama kali kita juga supaya mingle juga dengan teman-teman pengunjung di sini dan bisa menyuarakan juga nanti saya pengen denger sih pendapat dari teman-teman. Nah, segmen 1 tadi sudah bahas ada latar belakang dari konteks yang kita bicarakan. Tapi kita harus dengarkan dulu apa sih klarifikasi atau mungkin respon dari Bung Rocky Gerung setelah ada respon juga dari Istana. Kita dengarkan. Kecurigaan saya bahwa ada kondisian di publik akhirnya secara metodologis saya hubungkan dengan pernyataan Pak Muldoko. Dia marah juga tuh. Saya akan pasang badan. Tentu. Jadi saya bertanya Pak Muldoko ini relawan statusnya juga. Karena bahasanya sama, kami pasang badan. Padahal Pak Muldoko itu pejabat publik yang mestinya dengan dingin mengatakan bahwa oke, ada problem, mari kita selesaikan secara argumen atau secara hukum itu. Pasang badan artinya itu bukan bahasa dasar dari seorang pejabat publik kan. Kayak preman itu mau pasang badan itu. Padahal ini pikiran saya yang saya kritik dengan cara yang sangat tajam, dengan bahasa yang saya pilih tajam. Tapi tidak diarahkan pada pribadi Presiden Jokowi, tapi pada lembaga publik, yaitu kabinet bahkan yang di dalamnya ada Pak Muldoko. Jadi kita gagal untuk membawa bangsa ini pada percakapan intelektual. Baik, tadi penjelasannya Bung Rocky tidak kepada pribadi Pak Presiden, tapi kepada pribadi personal atau di dalam justru lembaga, pribadi entitas lembaga atau kabinet itu sendiri yang dikritik. Saya mau mulai dari Uni Leli dulu, silakan Uni secara pakar komunikasi politiknya, seperti apa sih yang coba diramu oleh Bung Rocky dalam klarifikasinya juga gitu, silakan. Ya, pertama saya ingin sampaikan kalau Mbak Husnul politik murni ya, politik, kalau saya komunikasi politik. Jadi dia nisbat antara politik dan komunikasi. Jadi dengan pendekatan itu saya mencoba melihatnya berdasarkan perspektif keilmuan saya. Saya sama lamanya sama Mbak Husnul jadi dosen hampir 40 tahun gitu. Jadi artinya udah senior, kami berdua ini senior di sini ya. Jadi gini, dalam komunikasi politik itu berdasarkan hasil penelitian saya selama 30 tahun lebih itu, saya menemukan bahwa ada nuansa kekerasan politik itu tidak hanya berbentuk fisik, tapi juga bisa psikologis. Misalnya gini, karena kalau anak ilmu komunikasi itu dari awal dia masuk kuliah selalu diajarkan tuh. Bagaimana kita membedakan antara kritik dengan bahasa komunikasi. Karena sebenarnya dalam komunikasi politik itu diam pun berbicara. Ekspresi wajah, tarikan di bibir dan kening gitu, cara menoleh, semuanya berkomunikasi politik. Kalau saya mengatakan sama Balkis misalnya, Balkis saya suka jambu monyet. Lalu diksinya saya rubah, Balkis saya suka jambu monyet gitu kan. Itu definisinya akan berubah. Makna, karena pesan komunikasi itu sebenarnya tidak punya makna. Kecuali orang yang menerima pesan itu menerjemahkan makna itu, mempersepsikan makna itu. Nah karena itulah apa yang dikatakan Rocky Gerung itu menjadi seperti itu ya nuansanya. Kalau soal penghinaan bukan wilayah saya, itu wilayahnya Polda yang sudah diadukan. Saya melihatnya tentang kekerasan dalam komunikasi politik. Misalnya lagi, saya umpamakan dengan diri saya sendiri. Itu saya kan kulit saya tidak terlalu putih nih seperti Ceril. Lalu orang bilang nih sama saya, Leli, kamu itu jangan pakai baju hitam, mirip dendeng batoko katanya gitu misalnya, istilah Padang itu kan. Nah, itu menurut saya menghina loh, mengumpamakan saya kalau pakai baju yang merah misalnya pakai kayak dendeng batoko. Tapi kalau misalnya dia bilang, Leli kamu kayaknya lebih cantik deh kalau pakai baju yang bukan berwarna merah, misalnya begitu. Jadi dalam komunikasi itu perbedaannya jelas. Jadi mana yang mengkritik, mana yang menghina. Jadi sebenarnya kita bisa menggunakan diksi-diksi yang lebih arif. Dalam pendekatan komunikasi juga itu ada namanya analisis wacana kritis. Itu pernah dipopulerkan oleh Tan Pandik gitu. Teks, konteks dan kognisi sosial. Kita boleh dikati dengan pernyataan Rocky Gerung itu dengan 3 problem itu sebenarnya. Teksnya yang bisa dituliskan nanti dijelaskan ya oleh Mbak ini. Lalu kemudian konteksnya. Nah konteksnya itu seperti apa? Pasti kita kan orang membayangkan nih Rocky Gerung ini selama ini ngapain kalau ngomong tentang Jokowi. Jadi memori tentang Rocky Gerung itu sudah ada loh Mbak Balkis dan teman-teman.
teman-teman mahasiswa semuanya juga. Jadi memorinya kalau Rocky Gerung ngomong seperti itu, seandainya dia bungkusnya kalimat. Kalau saya dengan Cheryl, karena Cheryl dulu 2011 pernah mewawancarai saya juga di Metro TV kalau nggak salah. Terus dia bilang gini, misalnya ya, Cheryl gitu jangan gunakan baju, itu salah satu. Lalu kemudian kita bicara soal lain nih. Bajingan lu, masa punya gua lu embat, nah nggak akan tersinggung. Pasti nggak akan tersinggung, benar nggak? Misalnya, jadi kalimat itu, kata-kata yang najis sekalipun kalau digunakan dengan bahasa yang orang itu tidak punya memori kebencian, akan dianggap sebagai kritik pasti. Baik. Pasti akan. Jadi ini termasuk kalau terima kasih Uni. Berarti apa yang pernyataan Bung Rocky dianggap dugaan penghinaan atau tidak? Barangkali karena itu diadukan, Oke. ya barangkali. Ada Kalau unsur soal penghinaan, tapi kalau dari lihat ilmu komunikasi politik, ini sudah kekerasan dalam komunikasi politik.